Allahumma fa'ni bima 'allamtani alimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni warzidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Yogyanya itu yang dikit atau sendiri mendahului salam kepada Allah. Ya, itu sebenarnya hikayanya ya. Tapi karena antum yang mempunyai perlu kita sampaikan kepada pembelajaran, maka kita bahas hari ini ya. Pertama itu sikap kita terhadap Al-Quran. Bahasa Zalian ya. Kemudian duduknya itu duduk yang sopan, ya. Tidak ngobrol ketika diberikan pelajaran. Satu sama tiga enak. Kenapa? Ya. Ini sebuah pertanyaan yang memang harus kita miliki, ya, setiap pribadi kita. Jawaban itu adalah kita. Siapa lagi yang mau menjawab? Boleh? Coba lagi lah, tanya saudara. Saya kira cukup ya. Paham ya mengapa kita harus menghormati ya dan memuliakan Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita penyempurna kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi uraian kita tentang bagaimana bersikap dengan Al-Quran ini adalah itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ada yang melenteng Al-Qurannya pakai tangan kiri. Ini. Ini adalah yang dipraktekkan oleh orang yang mau ke gereja. Ya. Seharusnya kita memegangnya pakai tangan apa? Dan dipeluk. Dan di ini. Sopan nggak kalau saya praktekannya? Gini. Coba Ustaz semuanya praktekkan dulu ya. Hanya ini kita ya. Maksudnya situ. Ada situ ya. Nah gitu ya, pakai tangan kanan ya. Pakai tangan kanan. Ya sudah, enggak ya? Sudah. Ya sudah. Itu adalah sikap pertanyaannya tidak memahami ya bagaimana hukum salah satu hukum yang ada di dalam Al-Quran ya. Ustazah Amir di sini ya, kita ambil adalah imalah ya. Antum sudah tahu? Sudah pernah belum mendengar imalah? Sudah? Apa itu imalah? Sudah tanya dulu ya. Apa itu imalah? Salah satu hukum bacaan yang ada di Al-Quran. Ya.
Gorib. Benar nggak nih? Sekarang ada pertanyaan. Apa itu gorib? Artinya tidak. Asin. Oke. Yang lain ada lagi yang mau jawab? Tadi gorib ya. Ustazah, ada yang bisa? Nggak usah. Istilah lain? Kata kita. Nah, Baca korek itu kunci. apa istilahnya itu? Ya, kita ambil di sini adalah imalah. Halo? Kita ambil materinya adalah imalah. Ya. Itu adalah bacaan di luar kaidah. Ya. Bacaan-bacaan yang ada di luar kaidah. Ya. Kepadaanku, ya, bahwasanya menghormati Al-Quran itu wajib. Ya, jadi setelah kita pembelajaran ini, tolong dipraktekkan. Ya, siap. Jangan Baik. lagi apa bawa Al-Qurannya gini-gini, terus gini-gini. Udah. Karena etika itu menunjukkan kesungguhan kita Dia pegangnya kita. untuk cinta kepada Al-Quran. Kenapa? Kenapa kita harus menghargainya? Karena tidaklah diciptakan kita ini, ya, kalau tidak diturunkan Al-Quran. Jadi besar sekali, ya, besar sekali apa namanya pengaruh dalam jiwa kita, ya. Ketika kita menghormati Al-Quran, apalagi ya dalam keseharian kita mempelajarinya dan menghafalkannya, ya. Oke, mungkin dalam kita menghafal selama ini itu lepas saja dan udah dihafalkan 3 baris dulu dan 3 baris lagi, ya. Jadilah setiap kali pertemuan itu 6 baris, ya. Nah, 6 baris ini ya anak saja, ya. Kalau ini dikit ya, 6 baris. Kalau kita lancarkan selancar-lancarnya di 6 baris ini pertemuan, maksudnya sekali pertemuan, kemudian pertemuan kedua juga 6 baris, pertemuan ketiga 6 baris, ya. Kalau kita lancarkan selancar-lancarnya, walaupun hafalan kita itu sedikit, ya, hasil, ya, itulah yang menjadi, ya, modal kita, ya, modal kita untuk menghafal, menambah hafalan selanjutnya sehingga kita bisa menguasai satu ya. Ya, selama ini antum menghafal imalah, ya. Ada istilah di dalam Al-Quran, ya, imalah. Ini diistilahkan bacaan qorib. Qorib itu asing, ya. Tidak seperti biasanya, ya kan, a, i, u gitu, ya. Tidak biasanya. Namanya imalah. Ustazah terangkan contohnya dulu, ya. Imalah
Ya, kali ini saya handangnya lagi. Kepinter. Bapak paham ya? Oke. Jadi salah satu daripada apa namanya hukum dalam Al-Quran itu ya ada dinamakan bacaan di luar kaidah, bukan tidak ya, kaidah. Salah satunya adalah Ustazah baca dulu ya. Qala rakabu fiha bismillahi majroha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Sudah apa itu? Surat Hud ya. Surat Hud. Ya, Nak? Silakan semuanya buka, Nak. Semuanya buka. Hud 221 halamannya. Halamannya ini tadi, Nak? Iya. Iya. Beda ya. Di kelekaran aja. Ah iya sama. Sama, siapa yang beda siapa? Dua berapa tadi? 41 baca. Ayat 41. Hah? Ayat 41. Hud 200 berapa tadi, Nak? 21. 221 ya. Ayatnya? Lihat. Ayat 41. Waduh. Hud 41 ya. Surat Hud 41. Ayat 41. Oke. Ayat berapa? 41. Surat Hud ayat 41. Ya, jadi yang mananya yang imalah? Sebenarnya kalau Ustazah apa? Enaknya ini istilahnya bukan istilah sih. Enaknya ini dibaca dulu oleh kita semua sejarahnya kenapa begini, ya? Kenapa dia majriha? Apa namanya ini? Istilah majriha ini? Apa sih? Ada tugas. Waduh. Tugasnya di sini ada nama siswa. Nama siswa tulis ya, nanti dikasih gambarannya. Nah, itu tadi ketika membiasakan diri dalam berwudu ya. Dan ini wajib benar. Ada maaf ya, ini istilahnya ini anggaran gini dia nak. Allahu Akbar. Ini bagus saja. Berwudu dulu. Jangan antum nggak berwudu ini. Tadi. Nah, pakaian rapi, segera rapi. Diawali dengan berdoa tadi ya. Kayak anak-anak alhamdulillah mendengarkan dengan baik ya. Menyimak dengan khusyuk ya. Terus lagi tentunya menjaga tempat kita itu harus dijaga kondisinya bersih ya. Kita bersih semua ya. Lantai-lantainya juga bersih nih ya. Alhamdulillah. Jadi inilah sikap-sikapnya yang membuat Al-Quran itu selalu terpatri dalam diri kita ya.
Silakan nak, menurut pendapatmu apa pelajaran hari ini, apa yang Alhamdulillah.